Karya seni itu hasil dari ekspresi kreatif tadi itu. Hasil kreasi ekspresi kreatif imajinatif tadi namanya karya seni. Maka meliputi misalkan lukisan, kemudian lukisan itu gambar atau komposisi visual yang menggunakan media, cat, minyak, air, atau akrilik pada permukaan seperti kanvas atau kertas itu ya. Kalau patung ini 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi, patung itu karya seni 3 dimensi yang dibuat dari bahan misalkan logam, kemudian batu, ya. Medianya bisa batu, bisa logam. Musik itu bunyi teratur yang di situ ada 3 unsurnya. Nah, 3 unsur musik itu ritmik, ritmik itu apa, ketukan, beat, keteraturan. Yang matematis itu di ritmiknya, kemudian melodi, kemudian yang ketiga itu, harmoni. Harmoni ini keselarasan antar semuanya, tidak hanya ritmik dan melodinya, gitu ya. Yang disebut-sebut, apa, melatih kecerdasan itu, kecerdasan matematis atau logisnya itu di ritmiknya, tempo kalau kita sering bilang temponya itu, konsisten atau tidak. Makanya bisa dikomputerize itu karena birama dan beat-nya itu. Kalau melodi itu fales tidaknya. Nah, kalau harmoni ini benar-benar sudah di perasaan itu, di rasa estetiknya di situ. Harus lebih tinggi lagi gitu. Makanya sampai bisa dirasakan misalkan ketukan drum elektrik sama ketukan orang. Nah, maksudnya bukan drumnya elektrik, tetapi beat yang dibuat dari sequencer misalnya atau dari alat-alat elektronik. Itu seperti dirasakan tidak berjiwa, tidak human dibanding drum yang dipukul manusia. Nah, itu kan sudah ke tingkat harmoni. Makanya ada kadang musik itu dimainkan sudah betul, notasinya benar, beat-beat atau tempo ketukan atau apa, ritmiknya itu sudah betul, tetapi rasanya itu kurang, kurang hanya seperti kurang menyatu, kurang berjiwa begitu. Nah, itu sudah di unsur-unsur harmoni. Itu musik darah. Tetapi, eee, ada jenis-jenis musik yang tidak begini, lebih abstrak. Maksudnya di situ nanti rumus-rumus, misalkan nada, yang penting kan nada itu bunyi yang beraturan frekuensinya. Kalau kita mukul, nah itu tidak disebut nada. Tapi kalau ada lagunya, ting, atau E, D, E, F, itu karena frekuensinya beratur baru nada itu. Nada-nada itu dimainkan untuk notasi membentuk lagu. Nah, tetapi pada tingkat lanjut, nada itu tidak lagi sesuara yang beraturan. Tetapi namanya nada tetap ada frekuensinya. Nah, orang-orang dengan kecerdasan lebih yang sampai ke tahap estetis atau spiritual itu tidak memandang musik secara lahiriah seperti itu. Maka
nanti nada tidak lagi suara beraturan. Dalam pengertian umumnya kita melihatnya. Ritmik tidak juga kemudian ketukan-ketukan yang teratur. Dan harmoni tentu saja lebih lagi tidak seperti itu. Maka tidak heran kalau kita terkadang menemukan istilah orkestrasi semesta, gitu kan. Alam bernyanyi. Itu bukan sekedar kiasan, Saudara, tapi betul-betul ada unsur keindahannya di situ. Pernah dengar istilah perfect pitch. Jadi orang-orang yang perfect mengenali nada itu sangat perfect. Kalau kita kan paling solfege ya. Jadi kalau ting itu tuh, oh itu suara E. Terus nanti kalau senar yang lain kalau main gitar ini males itu kita tahu. Itu senar B-nya fales itu. Nah, D-nya sudah betul. Itu tuh sudah kalau nyanyi ini nada dasar C, terus orangnya berubah, wah terlalu tinggi Om, berubah kita ganti G misalkan. Nah itu umum. Tapi ada jenis orang-orang yang begini, begitu alat itu bunyi, dia tahu itu nada apa. Mhm. Sangat tidak mudah. Kalau dikasih tahu dulu ini do, kemudian dia nyari re mi fa solnya kan sudah jelas. Tapi ada orang yang begitu bunyi itu dia tahu itu nada apa. Sampai pada tahap berikutnya dia mengerti tiang listrik itu dipukul, itu dia bisa, oh itu F crash minor misalnya, itu F7, itu F mayor 7 itu kalau dinadakan gitu. Dan saya pernah ketemu orang begitu dan memang ada filmnya juga dan memang itu istilah sangat biasa di musik perfect pitch. Itu ya Saudara. Nah, itu saja masih tentang bunyi-bunyi teratur atau bunyi-bunyian. Orang yang mengenali keindahan orkestrasi alam, itu dia merasakan jatuhnya, eee, hujan itu sebagai bunyi-bunyi nada indah, gitu kan. Di pinggir sawah mendengar bunyi kicau burung, hembusan angin, kemudian gemericik air, kemudian dia merasakan semesta bernyanyi. Itu lihat. Tidak ada keteraturan dalam pengertian, yang lahiriah seperti ini, saudara ya. Jadi sampai pada tahap-tahap seperti itu. Nanti di musik juga apa, di kesenian yang lain juga begitu. Seni lukis juga begitu, sastra juga begitu. Maka segera Anda akan tahu bahwa musik ini media yang efektif untuk menyampaikan misalkan pesan-pesan sufi, pesan-pesan kaum sufi, pesan-pesan spiritual. Itu sastra, jadi melalui seni, sastra, lukisan, itu erat sekali dengan hal-hal yang sifatnya kedalaman begitu. Nah, kemudian musik, oke, tari. Tari itu gerakan tubuh yang terkoordinasi dalam pola-pola yang berirama untuk mengungkapkan perasaan ataupun cerita yang disampaikan. Nah, itu lagi-lagi juga dalam tahapan awal. Ada 2 jenis penari, ya kan. Yang pertama ya, 2 jenis penari. Yang pertama penari, pernah dengar penari remo? Penari amatir, penari ya bukan amatir, tapi penari pada tahap awal, penari biasa. Dia menggunakan banyak atribut, kakinya dengan lonceng-lonceng, gemerincing, kemudian dia pakai sampur, dia pakai apa, pakaian kostum warna-warni, dan ketika menari dia harus
tancapkan kakinya untuk mengabarkan pada dunia kalau dia tengah menari, "Lihatlah saya," itu kan, "saya tengah menari." Kemudian ada lagi jenis penari yang penari itu tidak perlu mengabarkan pada dunia bahwa dia tengah menari, karena dia sendiri tidak sadar kalau dia sedang menari. Ini penari alam, penari semesta, dan menari dengan mengikuti gerak alam, lembut atau hanya diam, tapi jiwanya tengah menari. Dia dalam penuh ketenangan. Dia mengikuti semesta yang bergolak di dalam jiwanya, dan dia menganggapnya itu sebagai tarian, menikmatinya sebagai tarian. Nah, lihat itu. Nanti kalau dia menciptakan tarian, menyampaikan ekspresi jiwanya, maka orang awam tentu saja tidak mudah memahaminya. Diperlukan pemikiran atau refleksi mendalam, kemudian pengenalan pada bentuk-bentuk ekspresi seni, sampai kita paham kalau orang ini tengah menari. Itu penari penari alam. Itu saudara ya. Saya pernah melihat jenis-jenis tarian yang seperti itu. Ya, tentu saja awalnya pasti nggak paham. Ini orang nggak jelas menarinya. Tapi begitu selesai, orang tepuk tangan dan kemudian dia cerita, inilah sedikit persembahan dari saya hasil oleh-oleh melawat ke Eropa Timur dalam festival eksplorasi tari di beberapa kota, undangan kementerian apa. Jadi orang ini menjelajah dunia, mengeksplorasi tari. Nah, bagaimana kita akan memahaminya kan tentu perlu referensi banyak tari. Sastra ini bentuk seni menggunakan kata-kata tertulis atau lisan untuk menyampaikan cerita, gagasan, emosi yang bentuknya bisa puisi, bisa cerita pendek, bisa novel, drama, dan banyak lagi. Semuanya ungkapan, ya kan. Novel kalau dipendekkan jadi apa? Eee, cerpen, kira-kira begitu ya. Cerpen kalau lebih pendek lagi jadi puisi, tepat nggak seperti itu? Karena puisi itu harus singkat dan penuh maknanya. Maka, kalau ada yang berpendapat, ya seni untuk seni, ini saya nggak tahu pokoknya bikin puisinya seperti itu. Lah ini orang lain nggak paham, saya tidak berupaya untuk paham, lah apa apa gunanya? Kalau seperti itu ya nggak perlu ditunjukkan. Ada berpendapat begitu karena salah satu seni itu ekspresi yang kalau hanya diekspresikan orang lain tidak terpahami ya apa manfaatnya, begitu. Tapi ya namanya pendapat ya yang satunya lagi kan, ya seni untuk seni, saya mengekspresikan, tidak mungkin belum sampai orang lain terhadap pesan-pesan saya bisa jadi, itu. Fotografi itu seni mengambil gambar dengan menggunakan kamera, mengabadikan momen-momen unik, bisa, landscape, bisa foto manusia atau objek lain yang dengan estetika yang unik. Nah, sama-sama memotret. Bisa yang satu bernilai fotografi atau bernilai seni, yang satunya tidak ada nilainya apapun. Makanya di situ nanti ada diteorikan kan, komposisi, pencahayaan, penempatan objek, begitu. Kadang kan ada kameranya sama, tapi hasilnya beda. Atau maksud saya 2 orang yang satu memakai sama-sama kamera yang sama, tetapi hasilnya beda. Karena, eee eee, seniman foto itu itu sudah tergambar, ini indah, ini indah. Ataupun kalau dia terpaksa harus memotret, itu otomatis
dalam benaknya itu tergambar komposisi gimana ini baiknya. Saya ambil dari angle sini, kemudian supaya barang-barang ini tertata, jadi dia akan geserkan arah arah kameranya itu, menaikkan, menurunkan, atau miring. Miring yang disengaja, bukan foto miring itu kan, horizonnya aja miring kan aneh, fokusnya nggak kedapet, kan begitu kalau nggak bisa motret itu, atau penempatan fokusnya itu entah di mana. Jadi apa, interest-nya apa tuh tidak tertangkap. Biasanya kan kalau bisa motret itu kan komposisi udah otomatis, yang kalau di di foto kita itu kan dibantu dengan kotak-kotak itu kan, dibagi 9 tempat, nanti di mana komposisinya itu. Terus warna, terus dia dia support, "Wah ini bagus warnanya." Terus cahaya, "Wah ini kalau segini bayangannya di sini, wah ini makin makin kuat impresinya." Gitu itu sudah sudah jadi gitu. Nanti kan bisa diedit. Wah diedit kalau material fotonya sudah tidak bagus, ya tidak bisa maksimal, ya kan? Apa namanya, saya kebetulan bukan hanya menyukai foto, saya dulu waktu mahasiswa pernah berprofesi jadi tukang foto. Tukang foto macam-macam, manten, seminar, berbayar. Karena dulu mahal kan, roll film tuh mahal, harus dicucikan, diafter gitu, itu. Nah, makanya nanti kalau, yang film lain lagi, itu masuknya ke ya film, sinematografi. Itu lain karena ambilnya itu tidak di momen-momen, tetapi harus panjang, dan seterusnya ini satu seni yang berbeda lagi. Kemudian seni rupa instalasi. Apa itu? Itu menciptakan instalasi 3 dimensi di ruang tertentu dengan elemen interaktif yang melibatkan penonton. Bendanya bisa dipegang, 3 dimensi, dilihat, tempatnya bisa dimanapun. Bentuknya juga, wah karya seni, terkadang bisa kayak punya tetangga ini seniman instalasi, sering di luar negeri. Saya kadang hanya, apa ya, betapa ribetnya membawa benda-benda yang mau dipamerkan. Sebuah Vespa yang dipotong di tengah, kemudian disambung sampai 20 meter, tengahnya muter-muter itu, dicat indah banget. Jadi bentuknya Vespa, tapi tengahnya itu badannya itu panjang banget dan kemana-mana. Tuh. Terus apa yang saya terkesan, sepeda. Sepeda bagus banget disambung sampai tinggi tinggi, tentu tidak bisa dinaiki. Lalu yang sempat agak heboh itu, dia membuat seni instalasi di Seni Sono atau apa ya, tempat itu saya lupa namanya, di daerah itu punya pemerintah, gedung kesenian di Jogja, dekat Pasar Beringharjo itu. Itu kan depannya rumput bagus itu ya. Nah, dia apa, itu dia pakai eskavator. Eskavator ini nanti bagian dari keseniannya itu, dari instalasinya. Terus kemudian eskavator itu ngeruk ngeruk halaman yang bagus banget di depan gedung tua yang indah itu. Jadi kayak rusak itu, dan di situ ditemukan kepala bayi besar sekali. Nah itu, begitulah pameran seninya, seni instalasi. Anda bisa googling, banyak seniman kita yang hebat, para instalator ini. Seni digital. Kemajuan teknologi seni digital mencakup karya yang diciptakan dengan bantuan, komputer, seperti seni digital, fotografi, animasi, kemudian bentuk-bentuk yang lain sekarang ini makin berkembang dengan AI, itu ya. Nah, kemudian
Ada lagi seni perform, langsung seniman di depan penonton. Bisa bentuknya apapun, pertunjukan teater, musik, sulap, kemudian melukis, tetapi bentuknya perform langsung. Kalau di Praha itu ada jembatan sangat terkenal, Charles Bridge nama. Jembatan itu terkenal karena waktu itu dipakai pertempuran 5 hari di atas jembatan itu. Itu menghubungkan sebuah kastil di seberang sana sama ini. Nah, jembatan itu dipercaya, kalau Anda ke sana kemudian memegang salah satu sepatu dari patung di sana, maka Anda akan kembali ke sana. Jadi patungnya itu sepatunya sampai sangat mengkilap itu. Padahal patungnya bukan dari logam. Nah, yang menarik di situ banyak pelukis-pelukis, banyak seniman di atas jembatan itu. Jembatan tua bagus itu, membentang di atas sungai. Nah, itu banyak banyak seniman yang langsung perform. Ya tentu ada yang apa, menaruh harga gitu, tidak sekedar perform, karena melukis. Mirip-mirip di Malioboro mungkin, tapi saya melihat itu lebih interaktif, lebih hidup suasananya. Nah, lalu apa kesenian? Tadi itu apa ya? Tadi karya seni ya? Tapi sebelum itu silahkan kalau ada yang tanya, kalau enggak, kalau enggak gini. Nah, kamu tulis lagi namanya, presensi, supaya kamu nggak ngantuk dan tetap memperhatikan. Oke, diketik namanya. 8, harusnya 43, 15. Oke. Apa kesenian? Kesenian adalah bentuk ekspresi kreatif yang melibatkan imajinasi, keterampilan estetika. Bisa tadi itu bentuknya, bisa seni visual, seni pertunjukan, sastra, musik, tari, seni rupa, seni digital, dan sebagainya. Dia berperan penting untuk satu, menunjukkan keindahan. Ada sesuatu yang indah, ada satu yang indah. Makanya mulai sekarang kalau Anda sukanya selfie, ya itu dirubahlah. Ketika Anda datang satu tempat, rasakan bahwa tempat itu tuh memang punya keindahan. Tidak harus Anda ada di situ, di foto itu. Berbagilah kepada yang lain. Diniati begitu, saya membagi keindahan. Coba bayangkan, kalau di grup itu ada orang yang sangat menyukai keindahan, tiba-tiba Anda rusak dengan selfie-mu, ada mukamu di situ, itu kan, menodai menodai kesenangan temanmu, juga menodai pemandangan itu. Bukankah ketika kamu motret orang sudah tahu kalau kamu ada di situ. Jadi selfie itu betul-betul ke orang-orang yang dekat sama kita, saudara atau keluarga gitu, bukan orang lain, itu kan. Untuk apa? Bikin konten nih, Pak, ya dibikin yang lebih manusiawi, lebih artistik, tidak harus selalu ada kita di situ. Ganti itu kalau kamu konten kreator TikTok yang joget-joget, ya gantilah yang lebih beradab begitu kan. Kok selalu setiap, apa ya, selfie gitu, di tempat mana selfie, tempat mana selfie. Itu kalau untuk sendiri saya kira nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, ya memang lebih santun, lebih lebih indah lah. Anda datang ke banyak tempat, kemudian coba nikmati tempat itu, kabarkan ke teman-teman. Seperti
sampaikan seperti kamu melihat keindahan. Itu nanti kan lain. Kamu mulai akan bisa melihat detail dan kamu bisa menghormati banyak hal, bisa menghargai banyak hal, gitu kan. Lain banget. Saya ini pengalaman aja ya, pengalaman misalkan akan mendatangi satu tempat, terutama di luar negeri, itu saya merasa sayang kalau tidak membekali dengan pengetahuan tempat itu apa. Sampai pada tahapan itu tempat itu jadi hidup. Misalkan belum lama ini saya ke Istanbul. Oh ya, saya tonton filmnya Mehmet II yang penakluk itu, yang menaklukkan Konstantinopel, terus saya amati bentengnya. Begitulah, sehingga ketika memotret itu, wah, coba bayangkan, misalkan kamu di Hagia Sophia, gereja berapa ratusan tahun usianya, yang sebelum jadi masjid, itu memang gereja agung Kekaisaran Bizantium Timur, coba bayangkan. Jadi itu sangat-sangat megah, sangat mewah, sangat apa, sakral gitu ya. Jadi Turki dulu, Bizantium itu kalau sekarang kan sudah seperti itu, tapi coba Anda bayangkan susuri sudut-sudut kotanya, rasakan di situ. Wah itu begitu Anda motret, itu potretnya itu apa ya, bernas itu, ada hatinya. Nah, terutama kalau ditonton oleh orang-orang yang juga juga sefrekuensi. Terus kemana saya pernah pergi di Andalusia, itu ada satu kota namanya Cordova. Itu kotanya para filosof Islam yang dari daerah barat. Kalau dari timur yang Masyrik itu kan di Baghdad, yang Maghribi itu di mana namanya? Di Andalusia. Nah, kota itu sekarang jadi kota wisata. Jadi kota wisata, banyak kafe gitu ya, kemudian ada pokoknya kota wisata lah. Nah, saya kesulitan menikmati atau menghidupkan kira-kira dulu kayak apa sudut-sudut kota. Kalau di Eropa itu kan masih dijaga ya, sudutnya itu nggak banyak berubah. Saya tahu persis ada teman di Belanda punya warung di Leiden itu hanya mau, merubah sedikit mukanya itu susahnya luar biasa ke dewan kota untuk merubah bentuk bangunan. Karena batanya rusak terus mau diganti aja itu susah, tidak mudah, karena itu di daerah yang memang seperti heritage gitu. Oh di sini kan mengerikan, karena kita memang tidak cukup punya kenangan indah. Benteng Belanda kita, lestarikan itu kan melestarikan kenangan keterjajahan, nggak asik kan. Bahkan kalau kita lihat benda-benda keraton pun di museumnya itu ya barang Belanda semua. Keretanya dari Belanda, baju-baju dari Belanda, begitu. Jadi kayak memang nggak perlu ada yang dilestarikan. Sementara yang punya kita sendiri sudah tidak berwujud. Misalkan kerajaan Majapahit sudah nggak ada lagi, ya kan? Mana bekas-bekasnya tidak ada. Dia tertinggal ya bekas-bekas penjajahan. Kalau di Eropa itu, wah, Alhambra, kemudian Cordova itu apa yang mau tak ceritakan. Saya datang pagi hari ketika orang masih terlelap menjelang subuh. Kemudian saya susuri, saya sudah cari informasi di mana rumah Ibnu Rus, di mana rumah Avicenna, Ibnu Sina, para filsuf Muslim. Terus gangnya saya susuri dari rumah dia ke masjid, masjid Cordova. Batu-batunya masih tanah perkampungan Arab yang kalau kalau malam kita terjaga, wah itu orang mabuk semua di situ.
kafe-kafe itu minuman keras, bawa minuman keras, musiknya kenceng dan seterusnya. Tapi kalau subuh hari itu saya bayangkan, masya Allah ini filosof-filosof dulu jalan di sini, di tempat yang aku lewati. Saya motret, saya bayangkan mereka berangkat subuhan. Itu ketika Anda, menekan shutter potretnya tadi sudah ada pengalaman estetis yang luar biasa, ya kan? Sama umroh. Umroh rasakan di sekitar masjid ini pasti ada tapak-tapak para sahabat, ketemu Nabi kira-kira di sebelah mana, lalu Nabi di situ, kemudian di sini, itu dihidupkan. Dan ketika Anda motret itu fotonya, saya kok yakin itu ada energinya gitu, daripada sekedar apalah sama-sama motret kemudian kepalanya kelihatan di situ, di dalam kadang hampir penuh, kadang nggak tahu posisi foto kita, terus itu juga kurang kurang indah itu. Nah, kemudian menyampaikan pesan, eh, nah, lalu apa tujuan kesenian? Yang pertama, ekspresi pribadi. Tujuan kesenian, tujuan karya, munculnya sebuah karya itu bisa berbagai macam tujuannya. Nah, kalau Anda kebetulan seniman, berupayalah untuk karyamu itu ada tujuannya. Kemarin saya sudah ceritakan, saya mengkurasi karya lukis, saya tanya ke pelukisnya, "Judulnya apa?" Dia jawab, "Ini Gus Dur." "Oh bukan, itu fotonya Gus Dur, tapi judulnya apa? Gus Dur sedang apa? Atau kamu tulis refleksi itu apa?" Itu kan kurang kurang mengerti apa tujuan dia, gitu kan. Ekspresi pribadi, seniman menciptakan karya seni sebagai bentuk ekspresi, menyampaikan perasaan, pikiran, menyampaikan pengalaman. Yang kedua, komunikasi digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif. Karya seni menyampaikan gagasan, pesan, emosi yang kompleks tanpa kata-kata, ya kan? Terus, lagu itu kan seringkali dia pakai kata-kata, tapi yang disampaikan kan jauh lebih banyak. Satu lagu itu bisa sekuat seperti satu novel, gitu. Makanya pilihan katanya, terusan harmonisasi musiknya itu menyatu. Kemudian pelestarian budaya. Seni digunakan untuk memelihara atau mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui seni. Bisa bisa apapun dalam bentuk bisa tradisional, bisa bentuk cerita rakyat atau tarian, tarian khas sebuah suku, itu kan satu pesan-pesan. Tari-tari Jawa itu dibikin sebagian oleh para raja, itu kan sama seperti rajanya membuat pesan, ada yang dipesankan dalam tariannya. Atau batik, gitu ya. Apapun lah bisa untuk melestarikan budaya. Lalu berikutnya rekreasi. Kesenian merupakan bentuk hiburan bagi banyak orang. Pertunjukan seni, konser musik, pameran, itu dihadiri untuk mendapatkan hiburan dan inspirasi. Malah kebanyakan begitu kan, kita menikmati musik supaya terhibur gitu kan. Sebagian Eee, ya untuk mendapatkan pesannya. Refleksi, kritik, dan sosial. Refleksi dan kritik, beberapa seniman menggunakan karya seni mereka untuk merenungkan atau mengkritisi isu-isu sosial, politik, atau lingkungan tertentu. Pendidikan, seni digunakan sebagai alat pembelajaran efektif. Melalui seni, misalkan konsep-konsep yang rumit, teori-teori besar bisa diilustrasikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Atau alat peraga, atau apapun lah, itu tujuannya itu. Kemudian inovasi, kesenian mendorong penemuan atau pemikiran kreatif. Melalui pendekatan unik dalam menciptakan karya, seniman memunculkan ide-ide baru. Di film
seringkali muncul lebih dulu dari kenyataannya. Itu kan ide kreatif dan inovasi. Pe pe penemu-penemu itu bisa mengambil dari film atau saling menginspirasi. Sekarang misalkan saya sering cerita Vision Pro. Vision Pro tahu ya? Vision Pro itu produk produknya Apple yang seperti kacamata ski, kemudian orangnya jalan itu. Jadi kayak aneh, seperti robot-robot di taman-taman, karena memang interaktif. Vision Pro itu, tampilannya di dalam itu mirip iPad. Saya juga hanya, dapat info dari googling, dari macam-macam. Ya itu disayangkan banyak pengguna. Dari harga yang mahal, itu dapatnya hanya seperti iPad, mungkin nanti akan terus diperbaiki, tapi interaktif, persis seperti yang punyanya Sony itu, yang game interaktif itu. PlayStation Mbak ya, pokoknya yang pakai kayak kacamata, tapi kalau itu kan di ruangan, kalau ini di jalan-jalan, Vision Pro itu di jalan. Jadi fungsi sosial menjadi orang menjadi nggak kenal yang lain. Itu alatnya harganya 75 juta, gitu. Dan itu memang kayaknya sampai kapanpun hanya akan dipakai oleh kalangan tertentu. Tuh, inovasi. Iya kan, banyak penemuan-penemuan yang muncul dulu di film, itu seniman film bikin dulu dan mereka lakukan riset, banyak sekali lah, film-film apapun, ya film yang science fiction juga riset, kemudian kadang lebih maju, mengilhami penemuan yang di dunia nyata. Nah, istilah lain seperti seni, tapi istilah lain, duh kok malah ini. Nah, yang merujuk pada konsep seni atau istilah alternatif satu kesenian, jelas ya. Kreativitas, ekspresi. Jadi kalau dengar kata ekspresi itu dekat sekali dengan kesenian. Pengaruh, seni mempengaruhi pandangan seseorang. Imajinasi. Imajinasi ini bukan lamunan. Imajinasi itu aktif, kemudian ada unsur intelektualnya, beda dengan lamunan. Kemudian karya kreatif. Jadi kalau kita ngomong karya kreatif itu asumsi atau rujukannya kesenian. Estetika sudah jelas, keindahan, eksplorasi visual, menggunakan visual dan elemen estetika dalam menciptakan karya yang menarik secara visual. Itu eksplorasi visual. Eksplorasi itu penjelajahan. Karya ekspresif, karya yang mengekspresikan emosi, gagasan tertentu yang kuat dengan kuat. Kemudian karya visual sama manifestasi budaya. Jadi kalau ada kata-kata ini sebagai manifestasi budaya, itu erat di situ ada konsep atau ada kegiatan keseniannya. Karya abstrak. Jadi kalau menyebut karya, kalau di Indonesia karya itu sudah artinya lebih ke kesenian itu kan. Kalau di dalam negeri kan istilahnya project, abstrak project, ya itu udah, nah ini kesenian ini. Seni pertunjukan, perform art itu juga kesenian, teater, musik, karya tradisional project itu berarti itu kesenian, karya kontemporer juga kesenian. Setiap istilah membawa nuansa dan makna yang berbeda terkait dengan konsep seni dan penggunaannya bervariasi tergantung pembicaraan dan budaya. Nah, lalu ada yang mirip seni tapi sebenarnya bukan seni. Berapa hal punya elemen yang mirip seni tapi dia bukan bentuk seni. Nah, satu desain fungsional, desain yang berfokus pada menciptakan produk yang fungsional dan praktis. Seperti desain produk industri. Meskipun bagus ya, misalkan gantungan kunci,
atau handle mobil, atau pegangan persneling mobil. Meskipun memiliki elemen estetika dan ada kreativitas, tapi tujuan utamanya itu untuk guna, untuk efisiensi, bukan ekspresi artistik. Maka dia bukan benda seni. Nah, gitu kan. Jadi lihat tujuannya, tujuannya itu diciptakan untuk apa gitu. Gitar, Pak, gitar. Nah, lihat rasakan aja tuh. Biola, Pak, ada bagian-bagian yang misalkan, misalkan untuk gitarnya mungkin karya seni ya, indah gitu. Tapi kalau gitar itu dicuning pakai elektrik, tuner elektrik gitu, ya tunernya tentu apalagi itu jelas bukan benda seni itu. Oh, yang sudah jelas-jelasan kayak gagang mobil bagus itu, wah ini bagus bendanya unik gitu kan, itu bukan karya seni. Dekorasi, meskipun dekorasi sering melibatkan elemen visual dan estetika seperti tata letak ruangan, pilihan warna, hiasan, tapi tujuannya untuk memperindah lingkungan dan membuatnya lebih nyaman daripada mengekspresikan ide atau emosi yang arsitek. Jadi dekorasi bukan karya seni, ya kan? Dekorasi dulu, dekorasi, wong mantenan dan sebagainya itu, mbok apik koyo apa itu, wah bagus ya, tapi bukan karya seni gitu. Tidak masuk dalam kategori karya seni. Kecuali mungkin, apa ya, dibuat untuk karya seni, tujuannya untuk keindahan tidak fungsinya itu ya, misalkan ada seniman dekorasi gitu, dia bikin kayak instalasi itu di banyak tempat. Nah, tujuannya untuk keindahan. Saya jadi ingat waktu ke Turki kemarin itu saya pergi ke satu tempat di Turki Tengah itu, di Anatolia, agak jauh dari Istanbul dan Ankara. Itu bagus banget, kontur tanahnya bagus, bebatuannya itu indah, aneh, unik. Itu di Kapadokia namanya. Itu sangat sangat terkenal. Biasanya orang-orang kalau ke sana itu pada ke Kapadokia dan naik balon. Kalau saya tujuannya hanya satu, tinggal di hotel yang di dalam gua. Jadi, ada hotel-hotel yang tempatnya di dalam gua. Wah, itu menyenangkan sekali karena dalam, kemudian berliku tapi modern di dalamnya. Dan nggak dibayangkan hotel yang besar itu, nggak. Saya bayangkan tuh kaum Samud dulu tinggal di gua-gua begitu kan. Jadi di tebing, dipahatkan di tebing itu hotel-hotelnya. Nah, alhamdulillah keturutan. Kemudian di dekat situ itu ada penjual-penjual apa, kayak cenderamata gitu. Misalkan, eee, apa, mug handmade Turki yang kayak gitu itu. Tentu saja semua ada yang dari Cina, tapi di mana pun kan tempat apa, wisata selalu ada benda-benda Cina yang buatan Cina tapi khas itu, itu. Jangan kamu pergi ke Paris, nanti ada gantungan kunci, Menara Eiffel dijual di situ, nah itu buatan Cina. Di Turki kalau masih handmade pasti mahal, sajadah, karpet, kemudian keramik begitu. Nah, dari banyak tempat saya datang ke beberapa kota. Di kota itu yang tadi Kapadokia itu musim dingin jadi sepi banget tempat itu. Wah, itu menyenangkan. Nah, dingin gitu. Saya ketemu sebuah ini apa, eee, shop, toko cenderamata yang ini menarik ya, pemiliknya pemiliknya itu memperlakukan tokonya itu sebagai galeri dan dia membuat sendiri benda-benda itu dengan para pekerjanya, dia tidak kulaan. Maka segera saya melihat dia itu seperti seniman, dia seperti seniman. Nah, makanya ada ada keindahannya agak agak lain, misalkan unik, nggak ada di toko lain.
dan dia melayani kami itu seperti seperti apa ya, seorang seniman yang menunjukkan karya-karyanya. Jadi bukan tidak tidak seperti penjual, gitu. Nah, makanya ini kan, tadi kan sama-sama dekorasi, benda massal begitu, tapi kalau diniatkannya lain, orang ini memfungsikannya untuk apa? Kalau sekedar untuk fungsi-fungsi yang tidak artistik, kayak tadi ini tujuannya untuk efisiensi dan kegunaan, maka dia tidak bernilai seni. Tapi kalau seperti ini meskipun benarnya sama, kita bisa ngerasakan. Kadang nggak bagus, kadang nggak simetris, begitu. Nah, kemudian karya grafis yang diciptakan untuk tujuan komersial seperti desain logo, iklan, materi pemasaran, punya efek visual yang menarik, tetapi tujuannya berfokus pada menyampaikan merek, mempresentasikan atau penjualan, daripada berekspresi secara artistik. Nah, lagi-lagi kita tidak menyebutnya sebagai karya seni, ya kan? Ngerasain nggak seperti itu? Misalkan ada iklan, ya toh, iklan ini, bagus iklannya, kayak film gitu, kayak trailer film, oh vintage begitu ya, terus itu indah, wah itu seni yang indah, tapi begitu kamu tahu, oh lah iklan toh, itu udah, langsung berubah kan. Itu. Jadi karena niatnya atau tujuannya memang tidak untuk mengekspresikan suatu cara artistik. Kemudian arsitektur, meskipun arsitektur melibatkan kreasi bentuk dan ruang, serta mempengaruhi pengalaman visual dan emosional orang yang mengalaminya, tujuan utama arsitektur adalah merancang bangunan yang fungsional dan aman, ya kan? Fungsional dan aman. Jadi tidak menjadi karya seni kecuali sampai Eee, Anda bisa googling itu. Jadi ada perempuan dari Iran kalau tidak Irak, tapi hidup di Eropa, itu dia karya-karya bangunannya itu memang dahsyat, menurut saya menarik, sampai terkenal Mrs. Curve gitu, karena semua bangunannya itu ada unsur kurvanya. Allianz itu mana itu, Bayern Munchen, terus kemudian, pabrik BMW yang ada di Jerman Timur, di Leipzig. Kemudian banyak karya-karya dia yang ada oval-ovalnya. Nah, kita melihatnya itu ya karya seni, ada unsur karya seninya gitu. Beda dengan karena dia hampir melampaui hitungan-hitungan pada umumnya, karena kan harus tetap harus tetap aman gitu. Pengaturan taman, gardening, mendesain taman atau ruang luar melibatkan pemilihan tanaman, bahan, elemen, menciptakan tampilan yang menarik visual, tapi tujuannya lagi-lagi tidak untuk ekspresi estetik, maka dia bukan termasuk seni. Desain alat peraga, peraga untuk pendidikan, meskipun indah, dia bukan karya patung, lain, ya kan. Kemudian kerajinan, nah ini apalagi kerajinan, kerajinan itu meskipun jelas, tapi begitu dimasalkan, meskipun jelas tadinya karya seni, kemudian dimasalkan, dia tidak lagi menjadi karya seni, ya kan. Di Bantul itu, di Kasongan, sekarang sudah meninggal. Saya kenal baik itu, rektor terakhir jabatannya rektor ISI, Pak Timbul namanya. Pak Timbul itu, orang yang kayak, apa istilahnya, bukan, setter setter, trendsetter gitu ya. Trendsetter tapi khusus untuk desain-desain patung, desain-desain keramiknya gitu. Asbak dia bikin, nanti semua Bantul bikin, laku gitu. Nah, itu apa namanya, ketika dimasalkan nggak lagi karya seni. Tapi kalau dia bikin unik dan nggak ada yang meniru atau sendiri ya jadi karya seni. Mungkin karena itu pula banyak itu seniman lukis itu
sketnya itu susah sekali dibeli. Sket awal dia men-sket itu karena di situ gampang tetapi sangat orisinil. Nah itu jadi nilai seni dan bukan karena mereka biar jadi nilai seni, tapi memang dia sayang itu. Jadi itulah karena niat artistiknya, niat mengungkapkannya itu, Saudara. Jadi jangan jangan dipikir pelukis itu senang lukisannya laku, belum tentu. Kadang ada dilema-dilema. Mau laku agak susah gitu. Saya ada teman yang kalau sudah dinyang orang itu gelisah dia. Dan sering kali ketika nggak terjadi, nggak laku, nggak dibeli itu dia bahagia, dia seneng gitu. Ya disimpan, besok ngelukis lagi begitu. Lalu tapi ada juga seniman yang saking lakunya seni lukis itu, dia mempekerjakan apa istilahnya, artisan. Saking banyaknya pesanan, seperti Nasirun misalkan. Nah, itu banyak sekali yang ngantri lukisannya, apalagi kalau lukisan yang banyak, misalnya pameran mobil dengan lukisan dia itu, dia mengerjakan banyak artisan atas petunjuk dia, atas gaya dia melukisnya. Nah, itu Saudara ya. Sebentar, sampai sini sampai sini. Beda karya seni dan kerajinan. Fokus utama, kalau karya seni ekspresi, kalau kerajinan untuk fungsi praktis. Kalau karya seni ekspresi kreatif, kalau kerajinan itu untuk fungsi praktis, untuk dekoratif, untuk finansial gitu. Meskipun sama-sama bagusnya gitu, sama-sama indahnya. Kalau film terus gimana? Kalau teater yang ditujukan untuk ditonton bagaimana? Gimana cara itu ya? Kalau patung ya makanya harganya mahal, ya kan? Jadi harganya mahal karena dia nggak hanya tiruannya murah. Batik itu kalau cap murah, apalagi printing. Tapi yang asli karya seninya, yang tulis lama, bikinnya polanya nggak pernah sama, itu mahal. Kan begitu kan, kalau ketika jadi benda seni, kan banyak orang bisa meniru lukisan. Ada pelukis-pelukis pemalsu itu yang mirip, sangat mirip ya, nggak lagi mahal. Pendekatan kemudian guna dan fungsi, oke. Kalau karya seni bersifat konseptual, eksperimental, kerajinan fungsi praktis, dekoratif, sama kegunaan atau fungsinya. Baik, sampai sini Saudara, ada pertanyaan? Nggak ada? Loh, ini kok hanya 28. Baik. Nah, sekarang kalian absen lagi. Siapa mau jenenge? Wildan? Baik, Pak. Baik. Silahkan presensi yang kita pakai nanti presensi yang terakhir gini. Lalu yang pertama kan bisa aja dia nulis terus pergi. Jadi nanti yang ditampilkan yang ini Wildannya, yang terakhir. Baik, Pak. Baik. Saya ulang yang belum presensi apa ini. Nah, ini silahkan. Silahkan yang belum presensi. Chris, yang di si master, dimuat ulang nggak? Oke, bisa. San, gimana San? Kalau nggak bisa presensi gimana, Pak? Soalnya HP saya Nggak kameranya error. error atau single device, kamu tulis
ini, apa namanya, kamu jabrikan ke ini, kamu tulis di grup, ding, maaf eee, error atau apa itu nanti sama Wildan biar ditulis bareng, sama koordinator kelas biar ditulis bareng yang ini single device atau error gitu. Oh, Ditulis aja di grup ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini 38, 32, oke. Tulis ya, nulis absen itu di obrolan, karena itu yang saya pakai nanti. Itu baru 32, kalian kan 1 orang ini 40. Oke, 39. Ini yang hadir saat ini, sekali lagi tulis namamu di Zoom, di kolom obrolan, ya. Ini saya lihat baru 32, jadi ada sekitar 8 orang yang belum menulis. Bisa jadi Anda pergi atau tidur atau apa, tapi kalau Anda nggak menulis di sini, Anda dianggap tidak masuk. Itu hanya satu-satunya cara saya untuk mengkonfirmasi bahwa kamu ikut kuliah. Wah, kok ketat, Pak? Bukan ingin ketat, bukan sekedar ingin ketat, tapi nanti nggak adil sama yang lain, gitu loh. Oh, yang lain masuk beneran kok disamakan. Baik, cukup sekian. Sekarang terakhir, eee, Wildan tolong difoto ini untuk arsipmu ya. Baik, Pak, Oke, digeser jangan lupa, itu enggak satu halaman. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.